Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2333 sampai bab 2336. Hal ini sebenarnya membuat Zhao Yingning sedikit malu. Zhao Lubai berkata saat ini, "Lupakan saja, Sister Yingning, ayo cepat masuk ke mobil, lihat, hujan semakin deras." Zhao Yingning tetap diam, tidak mengatakan dia masuk ke dalam mobil atau tidak bisa masuk ke dalam mobil. Meskipun Zhao Yingning biasanya sombong dan mendominasi serta suka memerintah Lingzi, jika Lingzi benar-benar marah, dia tidak akan berani membuat keributan dengan Lingzi. Lagi pula, hari sudah sangat larut dan akan turun hujan lebat, tidak mungkin mereka bisa menunggu mobil lain di sini. Lagi pula, selain Lingzi, si anjing yang menjilati, siapa lagi yang bisa datang menjemputnya? Tapi Lingzi terlalu banyak, yang membuatnya sedikit malu. Oleh karena itu, Zhao Yingning tidak tahu apakah dia harus masuk ke dalam mobil atau tidak. Zhao Lubai tahu bahwa sekarang Zhao Yingning hanya perlu mundur. Dia tersenyum dan berkata kepada Zhao Yingning, "Saudari Yingning, Anda lihat saudara Lingzi datang menjemput kami sangat terlambat, ayo cepat masuk ke mobil." Kemudian, Zhao Lubai berkata kepada Lingzi lagi, "Saudara Lingzi, terima kasih sudah datang ke jemput kami. Jangan salahkan Sister Yingning, dia hanya menunggu terlalu lama dan suasana hatinya sedang buruk." Tapi sikap Lingzi masih sama seperti sebelumnya. Dia hanya mengulangi dua kata dengan dingin, "Masuk ke mobil." Melihat ekspresi Lingzi, Zhao Yingning sangat marah. Bajingan ini benar-benar perlu ditangani. Namun, selain mobil ini, Zhao Yingning tidak memiliki mobil lain sekarang. Dia tidak ingin menjadi tikus yang tenggelam. Jadi Zhao Yingning tidak punya pilihan lain selain menelan amarahnya. "HMPH, saat aku kembali, aku akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Mari kita tunggu 2 bulan untuk melihat apakah kamu masih berani pamer padaku." Zhao Yingning berpikir dalam hati. Namun, dia tidak berani mengatakannya sekarang. "Oke, ayo masuk ke mobil dulu," kata Zhao Yingning. Faktanya, Zhao Lubai masih sedikit khawatir dengan sikap Lingzi. Namun meski Lexus hari ini agak aneh, namun hujan semakin deras, lebih baik masuk ke dalam mobil daripada berdiri di hutan belantara dan memandangi bangunan terbengkalai seperti rumah hantu. Zhao Lubai berada relatif dekat dengan pintu mobil. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil. Ketika Zhao Lubai hendak membuka pintu mobil, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangan Zhao Lubai. Seseorang keluar dari kegelapan. Itu tidak lain adalah Ye Chong. "Tunggu sebentar, kamu tidak bisa naik mobil ini," kata Ye Chong. Zhao Lubai terkejut, lalu melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah Ye Chong. "Itu kamu, orang di klub itu?" Zhao Lubai memandang Ye Chong dengan bingung. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Zhao Yingning juga ingat bahwa Ye Chong adalah orang yang mengobrol dengan Zhao Lubai di klub sebelumnya. "Saya tidak menyangka bahwa saya tidak dapat memulai percakapan sebelumnya, tetapi saya benar-benar mengejarnya ke sini." Mungkinkah Zhao Lubai begitu menarik? Zhao Yingning awalnya iri karena Zhao Lubai bisa mengajak begitu banyak orang mengobrol dengannya. Dan akhirnya dia memanggil anjingnya yang menjilati Lingzi, tetapi Lingzi masih terlihat seperti sedang sekarat. Memikirkan hal ini, Zhao Yingning merasa lebih tidak bahagia. Dia berkata dengan dingin, "Apalagi yang ingin dia lakukan? Aku hanya mengenalmu, jadi mengapa ada orang yang tidak tahu malu?" Dia benar-benar mengejarnya ke sini. Zhao Lubai ditangkap oleh tangan Ye Chong, dan dia jelas sangat ketakutan. Ketika dia sadar, dia dengan cepat melepaskan tangannya dari tangan Ye Chong. Ye Chong tidak menggunakan kekuatan apapun dan membiarkan Zhao Lubai membebaskan diri. Meskipun Zhao Lubai juga sedikit marah, dia tidak memarahi Ye Chong seperti yang dilakukan Zhao Yingning.
Dia hanya memandang Ye Chong dengan sangat hati-hati dan berkata dengan hati-hati, Anda, maafkan saya, Tuan, saya sudah punya pacar, tolong jangan lakukan ini. Jelas bahwa Zhao Lubai, seperti Zhao Yingying, juga menganggap Ye Chong sebagai seorang pria yang bisa diajak ngobrol. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis tentang ini. Dia berkata, kamu tidak bisa masuk ke dalam mobil. Sesuatu akan terjadi jika kamu masuk ke dalam mobil ini. Begitu Ye Chong selesai berbicara, Zhao Yingying di sana sudah tertawa. Karena marah, apakah kamu bercanda? Masuklah ke sini. Akankah terjadi sesuatu pada mobil itu? Ini mobil teman saya. Apa yang akan terjadi? Saya pikir Anda memiliki niat buruk. Dan jika saya masuk ke dalam mobil Anda, maka sesuatu akan terjadi, Zhao. Yingying berkata dengan sesuatu dalam kata-katanya. Zhao Lubai juga berkata dengan tidak sabar, Tuan, tolong berhenti main-main di sini. Ye Chong berkata dengan tenang, karena pengemudinya adalah hantu dan dia ada di sini untuk menyakitimu, begitu. Dia mengatakan ini, Zhao Yingying pertama kali berkata hehe tersenyum. Menarik sekali. Berapa umurnya? Dan orang-orang masih menggunakan cara ini untuk memulai percakapan. Kamu berasal dari desa mana? Mungkin ada yang salah dengan otakmu. Haha, lucu sekali. Zhao Lubai juga berkata. Tuan tolong berhenti bercanda. Dari mana datangnya hantu di dunia ini? Memang benar, dia benar-benar hantu. Jika kamu masuk ke mobilnya, kamu akan mati, kata Ye Chong. Di sini, Ye Chong berbicara dengan Zhao Yingying dan Zhao Lubai untuk waktu yang lama. Tetapi sepanjang waktu, Ling Zi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya duduk diam di sana. Dia tidak membantah atau bergerak. Zhao Yingying sudah sangat tidak senang. Dia mengetuk pintu mobil Lexus dan berkata dengan marah, kamu harus mengatakan sesuatu, kamu tidak berguna. Orang-orang menyebutmu hantu hanya untuk menjemput gadis. Kamu bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu tidak berani melepaskannya? Kamu tidak berguna. Ling Zi masih tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya duduk diam di sana. Saat ini, Zhao Lubai dan Zhao Yingying akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan Ling Zi. Udara tiba-tiba menjadi sunyi, di malam yang sepi. Selain suara rintik hujan, yang tersisa hanyalah suara loudspeaker Lexus yang terdengar sangat jelas. Stasiun radio lalu lintas yang diputar di dalam mobil menyiarkan berita. Hari ini, di jalan-jalan Makau, seorang wanita berpakaian aneh tiba-tiba muncul. Menurut saksi mata, wanita tersebut mengenakan gaun bermotif macan tutul yang tidak pantas dan mungkin robek dari binatang buas sungguhan. Dilaporkan bahwa wanita tersebut memiliki temperamen buruk dan kekuatan yang besar. Dia diduga melarikan diri dari rumah sakit jiwa terdekat. Mohon masyarakat umum untuk berhati-hati. Jika ada yang melihat wanita ini, segera hubungi polisi. Tepat setelah berita ini, dengarkan saja radio dan terus putar. Sekarang ada berita lalu lintas yang mendesak. Kecelakaan mobil terjadi di jalan layang Jalan Meihua. Karena licin saat hujan, pengemudi melaju kencang dan menabrak pagar pembatas di pinggir jalan. Kendaraan terbalik dan pengemudi meninggal. Nomor polisi 00544, tidak ada korban jiwa lainnya, disebabkan. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut, jalan licin saat hujan, dan stasiun radio lalu lintas mengingatkan semua orang untuk memperhatikan keselamatan. Bagi orang lain, ini mungkin terdengar seperti berita kecelakaan lalu lintas biasa. Setelah mendengarnya mungkin mereka akan menghela nafas dan melupakannya. Namun, bagi Zhao Yingying dan Zhao Lubai, ini adalah berita yang sensasional. Setiap kata dalam berita cukup membuat bulu kuduk kedua gadis itu berdiri tegak. Apalagi di malam yang gelap ini, di daerah pinggiran kota yang terpencil, hujan semakin deras sehingga menimbulkan suasana yang mencekam. Karena nomor plat Lexus adalah 00544, kabar barusan menyebutkan kalau Lexus meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Ye Chong benar, Ling Zi ini memang hantu pada saat ini. Ling Zi berkata lagi, masuk ke dalam mobil. Zhao Yingying sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah begitu takut pada Ling Zi. Saya melihat Zhao Yingying berteriak, aduh,
lalu segera berbalik dan berlari menuju jalan pejalan kaki ke arah yang terang. Tunggu aku, Zhao Lubai juga ketakutan. Zhao Yingning berlari jauh sebelum dia sempat bereaksi. Dia juga dengan cepat melarikan diri bersama Zhao Yingning. Namun, Zhao Lubai mengambil 2 langkah dan tiba-tiba teringat Ye Chong lagi. Saat dia berlari, dia kembali menatap Ye Chong. Ye Chong tidak berlari, tetapi hanya tersenyum pada Zhao Lubai dan membiarkan Zhao Lubai pergi dulu. Ternyata Ye Chong mengikuti Zhao Lubai. Saat itu, Ye Chong tidak ingin datang untuk bertemu. Dia ingin menunggu sampai dia melihat Zhao Lubai masuk ke mobil dengan selamat sebelum dia dan Ruiz pergi. Namun, saat Ling Zi melaju, Ye Chong sudah melihat bahwa Ling Zi adalah hantu. Melihat Zhao Lubai dan Zhao Yingning hendak masuk ke dalam mobil, Ye Chong muncul tepat waktu dan menghentikan mereka. Kalau dipikir-pikir, Ling Zi juga kurang beruntung. Dia dipanggil oleh Zhao Yingning di tengah malam. Jalan yang semula licin pada hari hujan, dan Zhao Yingning mengemudi dengan keras di sana. Ia tidak berani mengendur, sehingga ketika jalan licin pada hari hujan, ia tetap melaju kencang, yang pada akhirnya berujung pada kecelakaan. Meskipun Ling Zi meninggal, karena obsesinya yang belum selesai, jiwanya mengendarai mobil dan datang menjemput Zhao Lubai dan Zhao Yingning. Untungnya, Ye Chong menemukannya tepat waktu. Jika tidak, jika Zhao Yingning dan Zhao Lubai benar-benar masuk ke dalam mobil, mereka akan dijatuhkan oleh Ling Zi. Ketika Zhao Yingning dan Zhao Lubai telah pergi jauh, Ling Zi masih di sana sambil berteriak, "Masuk ke dalam mobil, masuk ke dalam mobil." Ye Chong menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Ling Zi ini juga orang yang menyedihkan. Memikirkan hal ini, Ye Chong menjentikkan jarinya. Percikan ungu keluar dari jari Ye Chong dan melayang ke jendela mobil Lexus. Detik berikutnya, api berwarna ungu muncul di dalam mobil. Seluruh tubuh Lexus dan mobil terbakar hingga akhirnya berubah menjadi abu. Ye Chong tidak melihat lagi, tapi mengejar ke arah Zhao Lubai dan Zhao Yingning. Ketika Ye Chong menyusul Zhao Lubai dan Zhao Yingning sudah berlari kembali ke tempat yang lebih terang di jalan komersial. Zhao Yingning sedang memegang tiang telegraf dengan kedua tangannya, hampir jatuh. Zhao Lubai juga tidak jauh lebih baik, dia menopang lututnya dengan kedua tangan, membungkuk, kehabisan napas, dan terus bernapas dengan berat. Mereka berdua baru saja berlari sekuat tenaga, lagi pula bertemu hantu saja sudah cukup bagi kedua gadis ini. Ye Chong datang dan bertanya kepada Zhao Lubai, "Apakah Anda baik-baik saja?" Setelah setengah menit, Zhao Lubai akhirnya menarik napas, dan kemudian berkata kepada Ye Chong, Saya baik-baik saja, Tuan. Ini benar-benar terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami mungkin akan." Zhao Lu tidak dapat melanjutkan berbicara, seolah-olah dia tidak ingin memikirkan kejadian mengerikan itu lagi. Zhao Yingning berkata, "Tapi, bagaimana Ling Zi menjadi hantu? Kami berdua hampir melepaskan bajingan ini hari ini." Zhao Lubai memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Tahukah kamu?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, ini hanya masalah sepele. Saya benar-benar tidak menyangka selain Tuan Linlong, ada master seperti itu di dunia." Zhao Lubai memuji. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Linlong, saya Linlong." Zhao Lubai mengangkat alisnya dan berkata, Apakah kamu Linlong?" "Iya." Bukankah kelihatannya seperti itu?" Ye Chong bertanya. Zhao Lubai mendengus dan berkata, "Tuan, saya melihat Linlong hari ini, jadi jangan konyol." Ye Chong tahu bahwa yang dilihat Zhao Lubai adalah Linlong palsu. Namun, melihat betapa bahagianya Zhao Lubai, Ye Chong berpikir Zhao Lubai tidak akan percaya jika dia mengatakannya sekarang. Ye Chong berpikir sejenak dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dia berkata kepada Zhao Lubai, "Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu pergi." "Apakah ini terlalu mengganggumu?" kata Zhao Lubai. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, bertemu hantu bersama juga merupakan semacam takdir." Zhao Lubai terdiam,
berpikir bahwa orang di seberangnya benar-benar aneh. "Mengapa kamu berbicara tentang hantu lagi?" Zhao Yingying, yang berada di sebelahnya, mendengus dingin. Dia bisa melihat jelas bahwa Ye Chong datang ke sini untuk Zhao Lubai. Ye Chong dan Zhao Lubai berbicara begitu lama tanpa melihat diri mereka sendiri, yang berarti mereka tidak menganggap diri mereka serius sama sekali. Tentu saja Zhao Yingying sangat tidak senang. Awalnya, dia mengira menelepon Ling Zi akan membawanya pulang, tetapi sekarang sepertinya dia harus bergantung pada Zhao Lubai lagi. Hingga saat ini, Zhao Yingying tidak bersedih atas kematian Ling Zi, melainkan tampak marah karena tidak ada yang membawanya pulang. Diperkirakan Ling Zi mengetahui hal ini, tidak peduli seberapa sering dia menjilat anjing itu, dia akan sedih. Ye Chong, sebaliknya, tidak tahu atau peduli dengan pikiran Zhao Yingying. Dia hanya memandang Zhao Lubai sambil tersenyum. "Bagaimana? Apakah Anda ingin pergi bersama? Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan," Zhao Lubai berkata. "Tetapi, Tuan, ada satu hal yang saya inginkan untuk menjelaskannya padamu. Aku benar-benar punya pacar, jadi tolong jangan salah paham, Pak. Padahal, kalau bukan karena terlambat, akan sulit naik taksi ke sini." Dan hujan turun lagi. Zhao Lubai takut jika dia terus tinggal di sini, dia akan bertemu hantu. Itu sebabnya dia ingin segera pergi dari sini. Jika bukan karena ini, dia mungkin tidak akan mengendarai mobil orang asing. Ye Chong tentu saja menjadi orang asing baginya sekarang. Ye Chong hanya tersenyum mendengarnya, berpikir bahwa Zhao Lubai masih sama seperti sebelumnya. Apakah dia tidak tahu apakah Zhao Lubai punya pacar? Namun, Ye Chong tidak mengungkap Zhao Lubai. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, jangan khawatir, saya tidak punya niat lain. Saya hanya melihat bahwa Anda membutuhkan bantuan, dan saya hanya ingin membantu. Kalau begitu terima kasih Tuan," Zhao Lubai berkata sambil senyum. Saat ini, Zhao Yingying di sebelahnya merasa lebih tidak bahagia. Menurutnya, Zhao Lubai ini benar-benar wanita jalang teh hijau yang penuh kebencian. Sekarang sudah larut, tidak mudah untuk naik taksi ke sini, dan hujan semakin deras. Saya baru saja ditakuti oleh hantu Ling Zi. Beraninya Zhao Yingying menginap di sini pada malam hari. Sekarang ada mobil yang bersedia membawa mereka kembali, yang hanya bisa diharapkan oleh Zhao Yingying. Tapi Zhao Lubai tetap bersikeras mengatakan bahwa dia punya pacar. Jika itu dia tidak akan berbicara seperti ini. "Bagaimana jika pihak lain mendengar bahwa kamu punya pacar dan tidak memberimu hadiah?" Zhao Yingying diam-diam memarahi Zhao Lubai karena bodoh. Untungnya, orang lain tampaknya yang lebih bodoh. Zhao Lubai berkata begitu, dan dia masih ingin mengirim Zhao Lubai pergi. Kemudian, Zhao Lubai dan Zhao Yingying mengikuti Ye Chong ke dalam mobil. Meskipun mereka tidak mengenal Ye Chong dengan baik, tidak peduli apa, itu lebih baik daripada tinggal di sini dan bertemu Gui Qiang lagi. Namun, ketika mereka masuk ke dalam mobil yang dikendarai Ritz, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka salah. Cara mengemudi Ritz terlalu gila. Ini bukan mengemudi dengan keahlian Anda, ini mengemudi dengan hidup Anda. Sejujurnya, kecuali Ye Chong, mungkin tidak ada yang bisa tenang di dalam mobil yang dikendarai Ruiz. Baru kemudian Ye Chong meminta Ruiz mengemudi lebih lambat. Ruiz kemudian melambat dan mengemudi dengan normal. Sambil mengemudi, dia mengeluh, "Ini bukan mengemudi, ini hanya main rumah-rumahan." Kemudian, Ruiz menyalakan radio di dalam mobil. Dia menyalakan saluran lain. Tapi berbeda dengan radio lalu lintas tadi, begitu pula dengan berita tentang wanita gila sedang bermain-main di dalam. Namun, 1 jam yang lalu, itu hanya sebuah pesan untuk memanggil polisi jika Anda melihatnya, tapi sekarang itu telah menjadi hadiah. Wanita gila yang muncul di Makau baru-baru ini sangat berbahaya. Harap berhati-hati, jika ada yang bisa memberikan informasi berharga, hadiah 20.000 yuan ditawarkan. Jelas sekali, perempuan gila ini pasti menimbulkan kehebohan. Ye Chong tidak tertarik pada hal-hal seperti menawarkan hadiah. Jika memungkinkan, dia bahkan bersedia membantu membayar hadiahnya. Lagi pula,
Dia memiliki terlalu banyak uang di tangannya sekarang dan bahkan tidak bisa membelanjakan semuanya. Namun, dia merasa agak akrab dengan perempuan gila ini. Di sisi ini, setelah mobil Ruiz melambat, Zhao Lubai dan Zhao Yingning melambat. Lalu, Zhao Lubai mulai mengobrol dengan Ye Chong. Saat mengobrol, entah kenapa, Zhao Lubai mulai membicarakan Lin Long lagi. Dia dengan senang hati berbicara tentang berjabat tangan dengan Lin Long hari ini. Ye Chong hanya tersenyum dan berkata kepada Zhao Lubai, "Saya Lin Long." Namun, Zhao Lubai tidak mempercayainya sama sekali. Mobil melaju sekitar 1 jam dan akhirnya sampai di rumah Zhao Yingning. Zhao Yingning dan Zhao Lubai keluar dari mobil, dan Ye Chong mengantar mereka ke pintu. Zhao Yingning hanya mendengus tanpa berkata apa-apa, berbalik dan masuk. Dalam hatinya, Ye Chong tidak ada di sini untuknya, dan dia tidak perlu berterima kasih kepada orang lain. Ketika Zhao Lubai berjalan ke pintu, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ye Chong. "Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih hari ini," kata Zhao Lubai. Ye Chong tersenyum, "Bukan apa-apa." Zhao Lubai mendengus dan berkata, "Tapi Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan kepada Anda." "Apa?" Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Zhao Lubai berkata, "Tuan Ye, saya tahu nama Anda, saya baru saja mendengarnya. Nama Anda Ye Chong, Anda bukan Lin Long. Mulai sekarang, tolong jangan berpura-pura menjadi idola saya di depan saya, jika tidak, aku akan melakukannya. Aku tidak sopan padamu." Zhao Lubai berkata, memamerkan gigi harimau kecilnya, membuat ekspresi galak pada Ye Chong, lalu berbalik dan kembali. Ye Chong membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan melihat Zhao Lubai masuk. Aosheng terletak di lokasi utama di mulut Tiongkok, selalu menjadi kota modern dengan perkembangan tercepat dan paparan paling awal terhadap hal-hal baru. Tempat ini selalu dikaitkan dengan berbagai konsep maju dan teknologi internasionalisasi, sehingga yang terlihat di mana-mana dan yang paling banyak adalah berbagai perusahaan industri berteknologi tinggi. Saat ini, Ye Chong tiba di zona pengembangan teknologi tinggi Aosheng melihat sekeliling. Bangunan paling berkembang di Aosheng dalam beberapa tahun terakhir adalah berbagai gedung perkantoran yang menjulang tinggi dan zona pengembangan teknologi tinggi. Tujuan Ye Chong hari ini adalah gedung perkantoran di zona teknologi tinggi di Macau. Karena Ruiz sibuk, Ye Chong harus naik kereta bawah tanah. Butuh 1,5 jam untuk naik kereta bawah tanah dari hotel mereka ke sini. Ye Chong juga sangat merasakan kegilaan para pekerja kantoran di jam sibuk pagi hari. Namun, ada terlalu banyak orang di kereta bawah tanah, dan Ye Chong menunggu sampai bus kereta bawah tanah ketiga sebelum masuk. Bahkan berdiri di kereta bawah tanah, Ye Chong hampir terjepit menjadi pai daging. "Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana para pekerja migran yang bertubuh fana itu menanggungnya setiap hari. Mereka seperti manusia super." Yang lebih mengesankan bagi Ye Chong adalah setelah orang-orang ini turun dari kereta bawah tanah, mereka dapat berjalan keluar dari stasiun kereta bawah tanah dengan kecepatan yang hampir seperti jogging. Ye Chong bahkan meragukan apakah orang-orang ini pernah mempraktikkan teknik kebugaran fisik. Ketika Ye Chong keluar dari stasiun kereta bawah tanah, dia bisa melihat gedung perkantoran di depannya. Matahari bersinar terang dan cuacanya baik-baik saja saat ini. Di kiri kanan pintu masuk kereta bawah tanah, terdapat beberapa warung yang menjual sarapan pagi, yang kini ramai dikunjungi orang. Di sekitar Ye Chong, banyak pekerja migran yang menundukkan kepala dan bergerak cepat ke arah perusahaan mereka, membentuk gelombang puncak pagi yang unik. Ye Chong juga mengikuti arus besar orang ini dan tiba di tujuannya. Ini adalah gedung perkantoran dengan lebih dari 30 lantai. Setidaknya ada 20 perusahaan di gedung perkantoran ini. Pada dasarnya, setiap perusahaan menempati satu lantai. Pola ini sangat umum terjadi di Australia, di mana harga tanah sangat mahal. Ye Chong berdiri di pintu gedung kantor tanpa masuk. Dia sedang menunggu seseorang dari perusahaan menjemputnya. Saat ini, sudah waktunya berangkat kerja,
dan Anda bisa melihat orang-orang yang bekerja di sini berkerumun di dalam gedung perkantoran. Di antara kerumunan, Ye Chong dengan cepat menemukan dua kenalan, Zhao Yingying dan Zhao Lubai. Ternyata keduanya bekerja di sini. Tentu saja, Ye Chong tidak menunjukkan keterkejutan saat menemukan Zhao Yingying dan Zhao Lubai. Karena semua ini direncanakan oleh Ye Chong datang ke sini justru karena dia tahu bahwa Zhao Lubai bekerja di sini. Namun, ketika Zhao Lubai dan Zhao Yingying melihat Ye Chong, wajah mereka sangat terkejut. Kenapa kamu lagi? Kamu benar-benar mengikutiku ke sini?" Zhao Yingying berkata dengan marah. Begitu dia melihat Ye Chong, dia secara alami berpikir bahwa Ye Chong ada di sini untuk Zhao Lubai lagi. Hal ini membuat Zhao Yingying merasa sangat tidak senang. Apakah pesona Zhao Lubai begitu hebat? Apakah itu sangat gigih? Mengapa seorang pria tidak melakukan ini untuknya? Oleh karena itu, sebelum Zhao Lubai mengatakan apapun, Zhao Yingying pada awalnya tidak senang. "Biar ku beritahu, kamu telah mempengaruhi kehidupan normal kami, jika kamu terus melakukan ini. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Zhao Yingying. Ye Chong, sebaliknya, pura-pura tidak mengerti dan berkata kepada Zhao Yingying, Apa yang kamu bicarakan? Saya datang ke sini untuk bekerja. Apakah kamu juga bekerja di sini? Kebetulan sekali. Apakah kamu bekerja di sini juga?" Zhao Yingying mengangkat alisnya. Jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Ye Chong sama sekali. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." Saat mereka sedang berbicara, dua pria lagi datang. Salah satunya, mengenakan setelan jas putih mewah, tampak seperti orang kaya, sombong. Yang lainnya mengikuti di belakangnya dengan setelan jas putih, tampak seperti anak buku. "Hei, Yingying, Xiao Bai, selamat pagi." Jas putih itu melambai dan berjalan mendekat. Dia memandang Zhao Lubai, lalu Zhao Yingying, lalu tersenyum. Jelas sekali, dari cara dia memandang Zhao Lubai, terlihat bahwa dia tertarik pada Zhao Lubai. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak masuk?" tanya si jas putih. Kemudian, dia menatap Ye Chong dengan bingung dan melanjutkan, "Apa, Xiao Bai? Apakah ini temanmu?" Zhao Yingying mendengus dingin. "Teman macam apa? Itu hanya pengganggu Xiao Bai. Aku tidak menyangka dia akan tetap melakukannya. Kejar aku. Datanglah ke perusahaan." Mendengar ini, Bai Sui menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dari atas ke bawah. Kemudian, dia tersenyum dingin. "Haha, nak, kamu cukup bijaksana. Beraninya kamu mengejar Xiao Bai. Kamu bahkan tidak melihat ke cermin untuk melihat seperti apa penampilanmu." Lalu, Ye Chong, dalam setelan putih. Tidak menunggu. Setelah berbicara, dia pergi bertanya kepada Zhao Lubai, "Xiao Bai, apakah orang ini telah melecehkanmu? Jika demikian, beritahu saya dan saya akan menanganinya." Petik 2. Zhao Lubai sebenarnya takut terjadi sesuatu. Jadi dia segera gemetar kepalanya dan melihat. Dia menatap Ye Chong dan berkata, Tidak. Haha, tidak. Itu yang terbaik." Bai Sui menatap Ye Chong dengan dingin. "Sudah kubilang, beri perhatian khusus padaku di masa depan. Jika aku membiarkanmu mengetahui bahwa kamu berani melecehkan si putih kecil kami, berhati-hatilah karena aku akan bersikap kasar padamu." Jelas, Zhao Lubai tidak terlalu puas dengan kata-kata "putih kecil kami", dan hidungnya sedikit berkerut, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. "Ayo, masuk," ajak si jas putih. Zhao Yingying mengangguk. "Abaikan dia, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia menyeret Zhao Lubai dan berjalan masuk bersama kedua pria itu. Ye Chong tidak menghentikannya, dia hanya menatap Zhao Lubai sambil tersenyum. Ketika Zhao Lubai hendak masuk, dia kembali menatap Ye Chong, mungkin merasa sedikit malu, dan mengangguk sopan kepada Ye Chong. Ye Chong menatap punggung Zhao Lubai dan berkata pada dirinya sendiri, "Xiao Bai, jangan khawatir. Meskipun aku tidak dapat memulihkan ingatanmu sekarang, aku pasti akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik dan bahagia setiap hari." Wanita gemuk ini berusia sekitar 30 tahun.
Meski cuaca pagi dan sore hari sedikit lebih sejuk, ia tetap mengenakan rok bermotif bunga berukuran besar yang mampu menutupi sosoknya. Setelah wanita itu keluar, dia melihat sekeliling dan kemudian berjalan menuju Ye Chong. "Halo, apakah Anda Tuan Ye Chong?" wanita itu bertanya. Ye Chong mengangguk, dan pihak lain berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Ye Chong, selamat datang di kedatangan Anda. Saya personel perusahaan teknologi Yunlai, dan nama saya Wang Ying. Silakan ikut dengan saya." Pada saat yang sama, di sisi lain, Zhao Lubai, Zhao Yingying dan Bai Qiqiu telah tiba di lantai tempat perusahaan itu berada. Kantor mereka berada di lantai 19 gedung itu. Setelah keluar dari lift dan berjalan ke tangga, mereka sampai di sebuah pintu kaca. Ada beberapa kata yang dipasang di atas pintu kaca, Yunlai Technology Co. Ltd. Disinilah mereka bekerja. Zhao Yingying dan Zhao Lubai keduanya adalah karyawan departemen pemasaran perusahaan ini. Zhao Yingying adalah karyawan lama di sini dan telah bekerja di sini selama beberapa tahun. Zhao Lubai juga direkomendasikan oleh Zhao Yingying. Namun, setelah Zhao Yingying membawa Zhao Lubai ke perusahaan, dia menyesali pengaturan ini. Awalnya, Zhao Yingying cantik dan dianggap cantik di perusahaan. Diam-diam dia disukai oleh banyak pria di departemen. Namun, setelah Zhao Lubai datang, Zhao Lubai segera menjadi dewi perusahaan. Anak laki-laki yang biasanya menjilat Zhao Yingying kemudian menjilat Zhao Lubai. Hal ini membuat Zhao Yingying sangat cemburu. Sepanjang jalan, Bai Suyi berinisiatif untuk berbicara dengan Zhao Lubai, hampir mengabaikan Zhao Yingying. Hal ini membuat Zhao Yingying semakin tidak senang. Pria berjas putih berkata kepada Zhao Lubai sambil tersenyum, "Xiao Bai, jika pria itu berani mengganggumu lagi di masa depan, katakan saja padaku. Jangan khawatir, tidak ada yang berani mengganggumu selama aku, Wang Di, ada di sini." Namanya Wang Di, dan dia berada di departemen yang sama dengan Zhao Lubai. Zhao Lubai hanya tersenyum sopan, "Tidak, terima kasih." Kemudian, mereka tiba di tempat duduk mereka. Beberapa orang di perusahaan sedang mengobrol tentang hal lain saat ini. "Hei, kudengar departemen kita punya direktur baru hari ini. Konon dia datang lewat udara. Aku penasaran siapa dia," kata seorang gadis penggosip bernama Song Xin. "Cih, dia hanya sutradara kecil, apa hebatnya dia? Siapa yang akan menjadi sutradara di sini jika dia begitu hebat? Aku bahkan tidak peduli jika dia melakukannya padaku," kata Wang Di dengan nada meremehkan. Pria yang pernah mengikuti Wang Di sebelumnya, bernama Chen Yu, berkata sambil tersenyum, "Itu tidak benar. Jika saudara kita Wang mau, apalagi direkturnya, bahkan wakil presiden perusahaan, saudara Wang, bisa menjadi." Faktanya, ini bukan untuk menyombongkan diri. Wang Di adalah tipikal generasi kedua yang kaya. Dia datang ke sini untuk bekerja semata-mata untuk bersenang-senang. Ini sudah menjadi pekerjaan ketiga yang dia ubah tahun ini, dan perusahaan inilah yang paling lama dia tinggali. Dan alasan mengapa saya bisa bertahan lama di perusahaan ini sepenuhnya karena Zhao Lubai. Bagi generasi kedua yang kaya seperti Wang Di, beberapa rekannya ingin menyenangkan hatinya. "Saya tidak tahu seperti apa orang yang datang itu. Apakah dia kuat?" Orang lain bernama Gao Gong bertanya. Song Xin berkata, "Sebenarnya, saya bertanya kepada Wang Ying dari Departemen Sumber Daya Manusia kemarin dan dia berkata bahwa dia mengenal wakil presiden kita Li. Jadi dia datang langsung untuk menjadi direktur." "Wakil Presiden Li?" Wang Di bertanya. "Itu benar." Seorang lelaki tua yang berbicara seperti banci, dia tampak menghina. Song Xin mengangguk dan berbisik, "Kudengar dia juga membayar sejumlah besar uang." "Haha, sepertinya dia juga pria yang mengandalkan uang untuk membangun hubungan. Dia tidak memiliki kemampuan," kata Gao Gong sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Ini sia-sia, setidaknya kita bisa menanganinya sesuka kita, sehingga hidup kita bisa lebih mudah." Wang Di mencibir, mengambil cangkir, dan meminta Chen Yu di sebelahnya untuk menuangkan segelas air. Chen Yu tidak berkata apa-apa, dan segera pergi menuangkan air untuk Wang Di.
Saat semua orang sedang berbicara, dua orang masuk. Itu adalah Ye Chong dan Wang Ying. Wang Ying masuk lebih dulu, bertepuk tangan, dan berkata kepada semua orang, "Rekan-rekan yang terhormat, ini adalah direktur departemen baru di departemen kami, bernama Ye Chong." Selamat datang. Ketika mereka melihat Ye Chong, Zhao Yingying dan Zhao Lubai semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa sutradara baru ternyata adalah Ye Chong. Ini terlalu luar biasa. Bukan, faktanya, ternyata Ye Chong lah yang diam-diam mengetahui di mana Zhao Lubai bekerja dan kemudian sengaja datang ke sini untuk bekerja. Kali ini, dia tidak mencari hubungan saluran pertama. Jika tidak, dia bisa menjadi CEO perusahaan, apalagi direktur departemen kecil di perusahaan. Kali ini, Ye Chong hanya menggunakan uangnya untuk membeli koneksi dan menemukan kesempatan untuk bertemu dengan wakil presiden perusahaan Li, sehingga menjadi direktur departemen pemasaran perusahaan. Ketika mereka melihat itu adalah Ye Chong, Wang Di dan Chen Yu juga tercengang. "Itu kamu," Zhao Yingying berseru, bersambung.